Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo, NPM 1951040021, kelas MBSA, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep nifak dan syirik dalam akidah Islam. Nifak berasal dari kata nafikon wa munafakotan yang diambil dari kata nafiko. Nifak secara bahasa berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang lainnya. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu Allah memperingati dengan firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 67, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang yang fasik, dan Allah menjadikan orang-orang munafik lebih jelek dari orang-orang kafir. Jenis-jenis nifak. Jenis nifak yaitu yang pertama, nifak itikad atau nifak keyakinan, yaitu nifak besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka. Nifak jenis ini ada 4 macam, diantaranya mendustakan Rasulullah, membenci Rasulullah, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam, tidak senang dengan kemenangan Islam. Selanjutnya nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Perbedaan nifak kecil dan nifak besar, yaitu nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkannya dari agama. Nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Ciri-ciri utama nifak atau munafik tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, tanda orang-orang yang munafik ada 3 keadaan. Pertama, apabila ia berkata ia berdusta. Kedua, apabila ia berjanji ia akan mengingkari. Ketiga, apabila dia berikan amanah atau kepercayaan dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syirik. Pengertian syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu ditunjukkan kepada Allah, seperti menuhankan selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik adalah dosa yang paling berbahaya, yang paling buruk, dan yang paling besar siksaannya. Karena itu merupakan penghinaan bagi Allah yang Maha Kuasa. Dilihat dari sifat dan sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar itu merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zahirun, tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang besar, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat.
Yang kedua, syirik akbar batinun kafi atau tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Syirik ashar, syirik kecil. Syirik ashar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik ashar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Sedangkan menurut klasifikasi umum, syirik dibagi menjadi 4 macam, yaitu syirik al-ilmi, syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya. Syirik atas syaruf, syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupnya. Manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya perantara, itu mempunyai kekuasaan. Contohnya adalah kepercayaan bahwa Nabi Isa anak Tuhan, percaya pada dukun, tukang sihir, atau sejenisnya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.